Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Mas, ada sukacita. Amin. Bapak saudara, saya mengawali dengan melihat ketegaran hati untuk mencari suatu tujuan perjalanan iman. Ini bukan suatu keputusan yang gampang. Ketika orang mengambil keputusan untuk memilih imannya kepada Tuhan. Minta maaf apalagi dengan latar belakang iman yang berbeda dengan kita Bapak Mama. Tentunya bahwa ini menjadi suatu keputusan yang terkadang membawa kita kepada situasi dilema. Khawatir, takut, bimbang, dan ada 1000 pertanyaan. Tetapi ada banyak kebenaran yang kemudian akan dimunculkan dalam keputusan itu. Ketika orang mengambil keputusan untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak-bapak saudara orang beriman, ada pepatah bilang banyak jalan menuju ke Roma. Amin ko Bapak Robi? Ada banyak jalan menuju ke Roma. Artinya bahwa kalau satu jalan sudah ada, maka orang bisa lewat jalan lain. Satu pesawat orang cancel, kotong bisa pakai pesawat lain sampai di Roma. Tetapi berbeda dengan perjalanan iman. Ini merupakan suatu keputusan yang sangat berpribadi. Keputusan dan tindakan yang tentunya tidak dibuat atas paksaan orang lain. Tetapi karena keputusan dengan keyakinan iman. Perjalanan iman adalah suatu perjalanan menuju kepada tujuan satu-satunya. Bukan kepada banyak tujuan, tetapi kepada tujuan satu-satunya. Bapak-bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang ditulis dalam Injil Yohanes ini percakapan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Sebelum dia naik ke surga. Percakapan ini ada bersama-sama dengan murid-muridnya ketika atau sebelum dia naik ke surga. Perikop firman Tuhan ini omong soal rumah Bapa, Bapak Mama. Tentunya Bapak Mama kenapa sehingga kemudian ada percakapan ini. Murid-murid mengalami kegelisahan, kekhawatiran dan ketakutan bahwa setelah Yesus mati, kemudian dia bangkit, dan kemudian Bapak saudara orang beriman dia akan naik ke sorga. Ada ketakutan secara jasmani bagi murid-murid. Siapa yang akan menjadi sosok pemimpin, penunjuk arah dan jalan, serta siapa yang menjadi tujuan. Karena itu dalam kegelisahan ini dibangun percakapan. Yesus tahu benar bahwa murid-murid mengalami suatu ketakutan yang sangat hebat. Bukan hanya secara jasmani tetapi juga ketakutan kepada tentara-tentara Romawi. Yang ketika itu dalam peristiwa penyaliban, kematian dan kebangkitan Yesus, mereka menjadi background atau latar belakang utama kematian Yesus. Sehingga murid-murid ini penuh dengan ketakutan. Weh, kalau waktu sana ada leko mau cari perlindungan di mana? Kalau Yesus sendiri ada leko mau bersandar di sana. Karena itu Bapak saudara orang beriman, kegelisahan ketakutan ini diketahui oleh Yesus. Yesus membuka percakapan ini dengan jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Ini sebenarnya menjadi jawaban dari pertanyaan yang pertama. Kotong mau kemana? Kalau kotong mengawali dengan takut, bimbang dan ragu ambil keputusan saja, ini kotong mau kemana? Karena itu Yesus meneguhkan iman mereka, jangan gelisah hatimu. Omong soal keputusan iman terkadang membawa orang kepada kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran. Nanti ini keputusan yang beta ambil ini benar atau sonde. Ini keputusan yang beta ambil ini akan membawa beta kepada beta pun tujuan iman yang sejati atau sonde. Karena itu orang akan mengambil keputusan dengan berpikir 2 kali lipat. Orang akan berpikir, mungkin ini malam dia tidur, besok lagi dia bangun. Ikut kota usai, mau ke sonde. Orang akan berpikir sedemikian. Karena itu Yesus memberi jaminan jangan gelisah, percaya saja. Nah kalau omong percaya saja ini, Mas, omong percaya itu, kotong sonde lihat saja, kotong harus percaya Mas. Kotong boleh mengalami hal itu saja juga, kotong harus percaya. Iman ini sesuatu yang tidak kelihatan,
Tetapi iman ini memiliki kekuatan besar bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Karena itu Yesus menekankan jangan gelisah hati. Dia lanjutkan bahwa dia benar bahwa dia akan meninggalkan murid-murid. Tetapi dia pergi untuk kemudian menyediakan tempat supaya di mana dia berada, murid-murid juga berada. Kotong omong soal iman Kristen ini suatu iman yang sangat dekat dengan Kristus. Suatu keputusan di mana kita mengambil keputusan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia. Dalam penyangkalan diri ini yang tadi beta bilang, dalam keadaan kotong sudah melihat tetapi percaya. Orang bilang lu su lihat dia kok, tetap kotong menyangkal kotong pun diri kasih tahu beta su lihat dengan iman. Itu menjadi keputusan. Dalam keputusan itu membawa orang untuk memikul salib. Memikul salib ini mas, menjadi Kristen bukan hal yang gampang. Kiu, Bapak Polisi, Om Oni, menjadi Kristen bukan hal yang gampang. Menjadi Kristen ada hal-hal yang harus dipertaruhkan di dalam kotongku iman. Memikul salib ini suatu tanda pengorbanan. Tetapi memikul salib juga menjadi suatu tanda keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Karena itu memikul salib bagi orang percaya, kita akan ditantang oleh banyak orang. Mas akan ditantang oleh keluarga, oleh orang-orang di sekeliling kehidupan sosial. Hei, kok kenapa kau pilih masuk Kristen? Sonde ada yang lain leko. Kita akan ditantang. Tetapi dalam hal ini kita berani mengambil keputusan percaya. Mengikut Kristus bukan hal yang gampang dan mudah. Terkadang orang bilang, lagu Kristen bilang mengikut Tuhan tak pernah kecewa. No, sudah ada begitu. Kita akan berhadapan dengan kekecewaan oleh dunia ini. Kita akan berhadapan dengan kekecewaan karena orang-orang yang merasa bahwa dirugikan dengan ketika kita percaya kepada Kristus. Kita akan berhadapan dengan banyak hal. Tetapi keputusan ini yang kemudian membawa kita kepada komitmen. Menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dalam keputusan ini ada yang kita cari menjadi tujuan iman kita. Ada banyak jalan orang cari untuk mendapatkan keselamatan. Ada banyak agama berbicara tentang keselamatan. Ada banyak agama berbicara tentang iman. Ada banyak agama berbicara tentang tujuan keselamatan. Tetapi Alkitab berkata, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Artinya bahwa dalam hal ini Yesus sendiri suka tahu, jangan cari jauh-jauh. Kalau Piroma banyak jalan, maka kalau mau pengakuan iman menjadi Kristen sejati, sonde perlu cari jalan banyak-banyak. Cari Yesus. Di penjawaban Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain. Dia bilang begini, Bapak Mama, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu berarti bahwa Yesus bukan sekian banyak jalan. Yesus bukan sekian banyak jalan. Yesus adalah jalan satu-satunya bagi iman kita. Karena itu kalau keputusan ini sudah benar, maka dia hanya bilang yang pertama, percayalah kepadaku. Percaya juga kepada Bapa. Bapak-bapak saudara orang beriman, saya ketika merenungkan untuk mau berbicara tentang iman kepada saudara kita yang besok akan membaca pernyataannya dan kemudian ambil keputusan untuk kemudian menjadi Kristen, ini memang suatu hal yang terlalu mengganggu sekali. Tuhan, ini orang Tuhan mengubah dia punya hati seperti apa. Tuhan tahu dia punya hati dan Tuhan bawa dia untuk mendapatkan dia punya tujuan iman. Bukan karena dia mau istri orang Ambon, tetapi dia sudah tahu benar apa yang akan menjadi keputusannya. Karena itu Bapak saudara orang beriman, besok bukan hanya dalam sakramen baptisan kudus, tetapi keputusan untuk mengiring Kristus melalui peneguhan sidi. Ini suatu keputusan iman yang sangat luar biasa. Keputusan untuk belajar mengenal Kristus, dimateraikan menjadi milik Kristus. Tetapi juga keputusan untuk ada di dalam jalan kebenaran
dan hidup. Mengiring Kristus, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Mas dan juga ibu, anak-anak, Bapak Ani, Mama Ani, orang tua saksi, kotong terbatas dalam semua hal ini tentang iman. Tidak ada seorang pun yang dapat bermegah bahwa dia pun iman terlalu besar. Tidak ada seorang pun yang dapat bermegah. Karena itu sore hari ini kita ada di sini supaya Tuhan menggembalakan kita, supaya Tuhan menuntun kita, supaya Tuhan menguatkan kita, supaya Tuhan membawa kita kepada komitmen dan tujuan kita kepada iman kita, supaya Tuhan saja yang menuntun kita dalam semua keterbatasan kita, supaya Tuhan membawa kita kepada tujuan Tuhan, bukan kepada kotong pun tujuan. Terkadang kalau kepada kotong pun tujuan Bapak Mama, nanti esok lusa kalau kotong temui di tantangan, hambatan, persoalan, maka kotong bilang, ih itu aku beta susun maami itu jalan lain. Maka karena ini je beta supigi. Tetapi kalau kotong berjalan dalam tujuan Tuhan, Dia akan meneguhkan kotong di dalam iman, meneguhkan kotong di dalam keputusan untuk kotong berjumpa dengan tujuan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus menunjukkan dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Karena itu jangan cari di luar Dia. Datang kepadanya. Dia akan membawa kita berjumpa dengan tujuan kita, yaitu kehidupan kekal, yaitu iman yang diteguhkan, yaitu kepercayaan yang benar-benar ada di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita Bapak Mama dengan terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.